Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Dapur Main. Ini untuk bahannya, saya menggunakan terigu protein sedang, yaitu segitiga biru. Kemudian tambahkan garam secukupnya, dan tuangkan air. Ini air tuangkan secara perlahan. Kalau dirasa sudah kalis, sudah cukup ya. Jadi kita aduk-aduk. Saya menggunakan tangan seperti ini. Pastikan tangan dalam keadaan bersih dan sudah dicuci ya. Nah, setelah adonan tercampur merata, kemudian kita diamkan selama 15 menit. Istirahatkan adonan dengan cara ditutup menggunakan plastik seperti ini supaya permukaannya tidak kering. Nah, setelah 15 menit kita buka plastiknya. Dan uleni adonan dengan cara digilas ya, seperti ini, seperti mencuci baju. Uleni adonannya hingga kalis. Nah, untuk adonan setelah kalis seperti ini dan lembut, ini sudah cukup. Seperti ini saja. Bagi adonan menjadi 6 bagian atau sesuai dengan selera untuk ukuran besar kecilnya ya. Kemudian bulatkan adonan hingga keseluruhan. Nanti adonan setelah selesai kita bulatkan, kemudian kita istirahatkan lagi. Tutup dengan menggunakan plastik supaya tidak kering permukaannya. Kita istirahatkan selama 15 menit saja. Nah, ini setelah 15 menit, buka adonan dari plastik, ambil satu persatu, kemudian tutup kembali. Adonan siap dipipihkan hingga benar-benar tipis. Kalau lengket, ketika menggilas bisa ditambahkan taburan tepung. Untuk taburannya menggunakan tepung terigu saja ya. Nah, setelah adonan melebar dan memanjang, ini bisa kita potong. Saya menggunakan potongan seperti ini. Kalau tidak ada, bisa menggunakan pisau. Semakin kecil kita memotongnya, maka semakin banyak nanti layer ataupun lapisannya. Kemudian olesi menggunakan margarin yang sudah dicairkan. Olesi keseluruhan permukaan hingga benar-benar merata menggunakan margarin cair. Kemudian sisir bagian pinggirnya. Kemudian digulung secara perlahan dengan cara seperti ini. Nah, setelah selesai tergulung semuanya, kemudian tarik sedikit secara perlahan, jangan sampai putus. Nah, ditarik seperti ini. Rapikan, kemudian gulung dengan 4 jari seperti ini. Lipat dan rapikan. Nah, lakukan hal yang sama pada sisa adonan. Jadi teman-teman,
Dengan cara seperti ini, membuat roti canai atau roti Maryam ini akan mempersingkat waktu. Tidak perlu kita merendamnya dengan minyak semalaman, atau bisa memakan waktu beberapa jam. Dengan metode seperti ini sangat cepat, kemudian mudah. Hasilnya juga tidak beda jauh ya dengan metode yang perendaman dengan minyak semalaman. Kemudian setelah selesai, kita gulung, lanjut kita tekan seperti ini, lebarkan permukaannya secara perlahan saja. Nah, langsung panaskan teflon, masukkan adonan roti canainya. Jangan lupa untuk permukaan harus selalu dibolak-balik supaya matang dengan merata dan tidak gosong. Nah, ditekan seperti ini. Dan ini setelah permukaan kuning kecoklatan dan sudah matang, maka untuk roti canainya sudah siap kita angkat dan tiriskan menggunakan tisu seperti ini. Lanjut untuk memasak ke semua adonan hingga selesai. Dan ini teman-teman sudah selesai semua kita masak. Bisa kita lihat sama-sama. Untuk tekstur ini sangat garing bagian luar dan bagian dalam. Ini sangat lembut sekali. Nah, ini sangat terlihat lapisannya. Jadi sangat mudah ya teman-teman menggunakan metode seperti ini untuk pembuatan roti canai ataupun roti Maryam. Tinggal kita sajikan menggunakan kuah kari atau menggunakan topping coklat dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum.